Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, jika saya bertanya, kapan sih seseorang bisa merasa cukup? Mungkin jawaban kita akan bermacam-macam. Ada yang berkata, kalau tabungan saya sudah sekian miliar. Ada yang menjawab, kalau rumah saya cicilannya sudah lunas. Ada juga yang berkata, kalau anak-anak sudah mapan. Saudara, sadarkah kita? Seringkali setelah satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan berikutnya. Ya, seolah-olah kata cukup selalu bergeser menjauh. Lalu benarkah rasa cukup ditentukan oleh apa yang kita miliki? Rasul Paulus memberikan jawaban yang sama sekali berbeda. Ya, ketika ia menulis surat kepada jemaat Filipi, ingat, ia bukan sedang menikmati hidup. Ia justru sedang berada di dalam penjara. Kebebasannya dirampas, masa depannya tidak pasti. Namun, justru dari tempat itulah ia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Anda ingat Filipi 4 ayat 11b? Perhatikan kata yang dipakai Paulus, belajar. Ya, artinya rasa cukup bukanlah bakat atau bawaan kita. Bukan sesuatu yang otomatis muncul ketika semua kebutuhan terpenuhi. Rasa cukup adalah pelajaran seumur hidup. Ingat baik-baik. Ada proses yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Paulus mengatakan ia pernah hidup dalam kekurangan, tetapi ia juga pernah menikmati kelimpahan. Ia pernah lapar, tapi juga pernah kenyang. Keadaan berubah-ubah, tetapi satu hal, sumber sukacitanya tidak berubah. Mengapa? Karena ia tidak menggantungkan hidupnya pada keadaan, melainkan pada Kristus. Itulah sebabnya ia dapat berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara, ayat ini memang sering dipakai untuk berbicara tentang keberhasilan. Padahal konteksnya justru berbicara tentang kesanggupan menjalani hidup dalam situasi apapun karena Kristus memberi kekuatan. Ya, ada hari-hari ketika semuanya berjalan baik. Namun ada juga hari-hari ketika rencana tidak sesuai dengan harapan. Tetapi Kristus tetaplah sama. Saudara, bagian ini tidak hanya berbicara tentang Paulus, karena ia juga memuji jemaat Filipi. Mereka, jemaat Filipi, tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Mereka mengirimkan bantuan ketika Paulus membutuhkannya. Mereka tidaklah berkata, ini bukan urusan kami. Mereka memilih untuk ikut ambil bagian dalam pergumulan seorang hamba Tuhan, dalam hal ini Paulus. Kita dapat belajar di tengah dunia yang semakin individualistis. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa orang percaya dipanggil untuk saling memperhatikan, saling peduli. Kadang kita berpikir bahwa membantu orang harus dengan sesuatu yang besar. Padahal bisa jadi yang paling dibutuhkan seseorang hari ini adalah sebuah telepon yang menanyakan apa kabar, atau sebuah doa,
sebuah kunjungan, sebuah pesan yang menguatkan, atau sekedar mengatakan, "Aku ada untuk." Mungkin bagi kita itu tampak sederhana, tapi bagi seseorang yang sedang berjuang, bisa jadi itu menjadi tanda bahwa Tuhan belum meninggalkannya. Saudara, Filipi 4, bacaan kita hari ini mengajarkan kepada kita dua hal yang saling melengkapi. Belajar merasa cukup di dalam Kristus, dan ketika Tuhan mencukupkan hidup kita, mari menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sebab orang yang benar-benar merasa cukup tidak akan sibuk menimbun bagi dirinya. Justru ia rela berbagi. Saudara, biarlah di tengah situasi ekonomi yang hari ini tidak selalu mudah, di tengah tantangan hidup yang datang silih berganti, bahkan berbagai kekhawatiran yang kita hadapi, kita tetap memiliki hati seperti Paulus. Hati yang tenang karena Kristus adalah kecukupan kita. Anda mau? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar merasa cukup. Karena dengan cara demikian kami menemukan banyak alasan untuk bersyukur dan bersukacita, bahkan berbagi kehidupan dengan orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan kami melekat pada apapun selain Tuhan. Dan kami terus merasa lapar dan haus, bahkan cenderung menjadi rakus untuk mendapatkan ini dan itu, sehingga kami kehilangan fokus dan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan begitu banyak atas kami. Mampukan kami melihat diri kami dan belajar merasa cukup. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami di dalam roh. Kami mau hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada saat ini.